Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkannya di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencoba Tuhan Allahmu." Lalu iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Dia. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan. Ada 3 godaan yang kita baca dalam Injil hari ini. Godaan pertama, Yesus diminta untuk memerintahkan batu menjadi roti. Dan Yesus menolak itu. Godaan kedua, Yesus diajak untuk memaksa Tuhan membuat mujizat dengan cara menjatuhkan diri. Nanti ada malaikat menatang di bawah sehingga Yesus tidak terluka. Dan godaan yang ketiga adalah
iblis memperlihatkan seluruh kemegahan dunia dan mengatakan kepada Yesus, ini semua akan diberi asal engkau sujud menyembah. Dan Yesus menghardik iblis itu dengan mengatakan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, inti dari godaan itu adalah iblis tidak mengatakan kepada Yesus supaya Yesus jangan percaya Allah. Atau iblis tidak mengganggu Yesus supaya Yesus menolak Allah Bapanya. Tidak. Tetap Yesus diminta untuk tetap kamu percaya kepada Allah. Tetapi iblis minta supaya Yesus juga memberi ruang kepada iblis dalam kehidupan Yesus. Iblis minta, setan minta kepada Yesus, beri ruang sedikitlah kepada aku. Jangan hanya kepada Tuhan. Aku juga mendapat tempat dalam perjalanan hidupmu. Dan kita tahu dari cerita Injil tadi, Tuhan Yesus tidak memberi sedikit pun ruang kepada iblis di dalam kehidupannya. Yesus taat sepenuhnya kepada kehendak Allah Bapanya. Saya akan berbagi dengan kita tentang godaan pertama. Ketika Yesus diajak oleh iblis, perintahkan batu-batu supaya menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Pikiran yang pertama yang terbersit pada waktu kita membaca itu, kita mesti mengatakan bahwa kita manusia tergantung sepenuhnya kepada infrastruktur material itu. Ya, tanpa roti kita tidak bisa hidup. Manusia perlu makan, manusia perlu minum, dan kita manusia tergantung dari roti, tergantung dari nasi, tergantung dari segelas air. Tanpa roti, tanpa nasi, tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Nah, tetapi hari ini Tuhan berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap sabda Allah. Kita ingat sama-sama lagi dalam doa Bapa kami, di situ setelah kita minta Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kita minta, berilah kami roti. Nah, kalau kita minta roti dari Tuhan, mengapa Yesus pada hari ini berkata sebaliknya? Manusia hidup bukan saja dari roti, melainkan dari setiap sabda Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, roti atau nasi atau makanan di meja adalah kebutuhan setiap orang. Kebutuhan setiap orang. Tetapi pemuasan terhadap kebutuhan itu bukan tindakan individual, tetapi tindakan komunitas, tindakan kebersamaan. Dan itulah yang Yesus mau ingatkan kepada kita, bukan dari roti saja. Begitu kita lapar, kita lihat makanan dan kita lahap. Karena di makanan itu dapat memenuhi perut saya yang lagi keroncong dan lapar. Dan makanan itu pun penuh dengan gizi yang dapat memperkuat tubuh saya. Nah, begitu kita lihat makanan, langsung kita memakannya. Nah, Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang hal mendasar yang banyak kali kita lupa. Nah, saya ajak kita untuk melihat manakah bagian yang Yesus ingatkan kita supaya kita tetap ingat bahwa makanan adalah tindakan kebersamaan, bukan tindakan individual. Pertama, Yesus mengatakan kepada kita bahwa pada waktu kita berhadapan dengan makanan, ingat bahwa
makanan itu adalah hasil kerja dari dua pribadi. Satu adalah penyelenggaraan ilahi, dan yang kedua adalah usaha kami sendiri. Nah, kata-kata Yesus ini, ajaran Yesus ini akan saya contohkan kepada kita supaya kita semua ingat pada waktu berhadapan dengan makanan, entah itu breakfast, entah itu lunch atau dinner, makan pagi, siang, dan malam, kita ingat nasihat ini. Saya akan tunjukkan kepada kita tentang nasihat Tuhan Yesus kepada kita, bahwa begitu berhadapan dengan makanan, kita mesti ingat dua pribadi ini. Penyelenggaraan ilahi dan usaha manusia. Saya tunjukkan dengan begini. Pada waktu persembahan, pastor mengangkat ini, roti. Nanti kemudian piala. Apa yang pastor imam mendoakan? Dia katakan begini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu, kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Hasil bumi dan usaha manusia. Jadi pertama, Tuhan dulu yang memberi kita roti ini. Makanya saya bersyukur kepada Dia dulu. Jadi jangan kita pikir bahwa roti ini adalah produksi saya. Tidak. Itu pikiran yang salah sekali. Kita hanya memodifikasi benih untuk menjadi roti. Tetapi kita tidak memproduksi benih. Tidak. Roti terbuat dari padi, terbuat dari gandum. Kita tidak memproduksi itu. Gandum dan padi bukan buah tangan kita. Itu hasil ciptaan Allah. Kita hanya mengubah gandum, kita hanya mengubah padi menjadi roti ini. Oleh sebab itu, pada waktu kita berhadapan dengan makanan, harus pertama ingat Tuhan, makanan di meja kita itu karena penyelenggaraan ilahi, bukan produksi manusia. Tidak. Manusia hanya memodifikasi. Berarti apa? Tuhanlah yang memberi benih ini, gandum dan padi. Dia yang menciptakannya, bukan petani. Tidak. Tuhanlah yang memberi hujan, bukan petani. Tuhanlah yang memberi tanah untuk benih padi dan gandum ditanam. Tuhanlah yang memberi iklim dan cuaca supaya tanah padi dan gandum tumbuh dengan baik. Tuhanlah yang mengatur, yang merawat pertumbuhan dari benih itu. Petani dan semua tangan yang lain hanya mengusahakannya, mengubahnya supaya menjadi roti. Dan karena itu, di setiap persembahan dikatakan begitu. Hasil bumi, Tuhan punya karya, dan usaha manusia. Jadi pada waktu kita berhadapan dengan makanan, ingat dulu penyelenggaraan ilahi. Makanan di mejaku terjadi, tercipta, tersedia karena Allah Maha Baik. Baru sesudah itu kita ingat, saya juga ada usaha di sana. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, betapa banyak orang beriman, mungkin di antara kita juga yang duduk di sini. Begitu berhadapan dengan makanan, lupa Tuhan sama sekali. Langsung ketika pegang sendok dan garpu, sudah lahap. Seolah-olah dialah yang membuat makanan itu. Ini pikiran yang salah sekali, salah. Kita hanya mengubah saja. Tapi Tuhan yang menyelenggarakan ini semua. Dan kita manusia mengusahakannya. Berarti kalau kita hitung campur tangan Allah di dalam makanan yang tersedia di meja, campur tangan Tuhan lebih banyak daripada tangan-tangan manusia. Oleh karena itu, kalau kita berhadapan dengan makanan, dan inilah maksud Yesus, manusia hidup bukan dari makanan saja, tetapi dari firman Allah. Allah yang menyediakannya untuk kita.
Yang kedua, kalau kita berhadapan dengan makanan, kita mesti ingat bahwa di balik makanan yang tersedia di meja kita itu, campur tangan ribuan tangan untuk makanan itu. Ribuan tangan petani menanam benih. Ribuan tangan orang merawatnya supaya benih itu tumbuh. Menjaganya dengan keringat supaya tidak termakan hama. Ribuan tangan menuai benih itu. Menuai padi dan gandum itu. Dan betapa banyaknya pusat-pusat distribusi dari makanan yang sudah menjadi padi dan gandum itu. Dan siap untuk dibuat roti atau siap ditanak sebagai nasi. Berarti apa? Di belakang makanan yang ada di meja itu, kita mesti ingat bahwa banyak sekali keringat dan banyak sekali air mata menyertai produksi nasi dan roti di meja kita. Banyak sekali air mata dan keringat. Maka pada waktu kita makan, kita harus ingat Tuhan dan kita harus ingat sesama kita. Santo Bapa Paus Fransiskus mengingatkan kita tentang satu budaya yang mungkin juga ada di antara kita di sini. Yaitu budaya membuang makanan. Kadang-kadang di restoran kita pesan makanan terlalu banyak. Perut sudah penuh. Mau bawa pun, rasanya siapa yang makan. Udah dapat di sini juga, udah makan di sini juga. Akhirnya itu kita buang. Atau di rumah kita tidak mampu menyelesaikan makanan yang tersedia, lalu kemudian kita buang makanan. Santo Bapa mengingatkan kita bahwa setiap kali kita membuang makanan, maka kita merampok hak orang miskin untuk mendapat makanan itu. Maka budaya yang kita mesti bangun setiap kali kita berhadapan dengan makanan ialah budaya membagi roti, budaya berbagi makanan dengan orang lain. Kalau kita tidak bisa menghabiskannya, jangan membuang. Cari orang lain, barangkali mereka butuh makanan itu. Nah, inilah yang Tuhan mau berkata kepada kita, manusia hidup bukan saja dari roti. Artinya, kalau kita berhadapan dengan makanan, ingatlah Tuhan dan ingatlah sesama kita. Sebab makanan adalah tindakan kebersamaan. Tindakan bersama-sama. Kebahagiaan karena makanan jangan kita miliki sendiri. Tetapi kita harus berbagi kebahagiaan itu. Dan kita harus mengucap syukur bahwa makanan itu tersedia di meja oleh karena penyelenggaraan ilahi. Saya tutup permenungan ini, Ibu Bapak. Kita punya doa yang amat terkenal. Doa itu adalah Bapa Kami. Tidak pernah dan tidak ada di semua gereja Katolik di seluruh dunia orang mengubah doa itu dengan berkata, Bapa saya yang ada di surga. Tidak ada. Kita selamanya akan berdoa Bapa Kami. Berarti makan itu bukan urusan individu. Nasi saya butuh. Tetapi pemenuhan atas makanan itu urusan bersama. Oleh karena itu kita berdoa Bapa Kami, bukan Bapa saya. Dan pada waktu kita minta rezeki, di seluruh dunia di gereja Katolik tidak ada orang yang meminta, berilah saya rezeki hari ini. Tidak. Kita berdoa, berilah kami rezeki. Nah, istilah kami itu membuat kita mengingat dua pribadi tadi. Setiap kali kami berhadapan dengan makanan, kami harus bersyukur kepada Tuhan. Dan kami harus membangun budaya. Tidak membuang makanan, tetapi berbagi makanan dengan orang lain. Amin.